overhead pabrik. Kita akan membahas dulu perencanaan adalah perumusan tujuan perusahaan dan penentuan strategi yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan perusahaan. Sementara biaya overhead pabrik itu didefinisikan sebagai biaya selain biaya bahan dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi biaya overhead pabrik itu kayak terdiri dari bahan penolong atau biaya bahan tidak langsung, dan biaya tenaga kerja langsung itu masuknya ke biaya overhead pabrik, dan biaya tidak langsung lainnya. Nah, yang kedua, pembebanan biaya overhead pabrik. Penentuan dasar pembebanan biaya overhead pabrik dilakukan dengan mempertimbangkan kewajaran pembebanan biaya atas produk. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dasar pembebanan yang dapat dilakukan seperti jenis biaya overhead pabrik yang nilainya cukup signifikan di departemen produksi dan memiliki keterkaitan erat dengan dasar pembebanan yang dilakukan. Dasar pembebanan biaya yang umum digunakan untuk penentuan tarif biaya overhead pabrik itu ada diantaranya adalah satuan produk atau unit. Yang kedua itu jam mesin. Yang ketiga itu jam tenaga kerja langsung. Yang keempat itu biaya bahan baku langsung. Dan yang kelima, biaya tenaga kerja langsung. Di sini ada metode Public Clean Cost Concept. Itu adalah cara mengalokasikan BOP, di mana BOP bagian jasa secara langsung dialokasikan ke bagian produksi sesuai produksi pemakaian jasanya. Dalam metode ini, BOP departemen jasa dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmati. Nah, ada metode alokasi langsung. Metode ini BOP departemen jasa dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Jadi itu dialokasikannya secara langsung. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen jasa hanya dinikmati atau dimanfaatkan oleh departemen produksi. Jadi dia tidak dimanfaatkan oleh departemen lainnya. Nah, yang ketiga, metode alokasi bertahap. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen jasa tidak hanya dinikmati oleh departemen produksinya saja, melainkan digunakan oleh departemen jasa yang lain. Sebagai contoh, bagian jasa terdiri dari bagian pembangkit tenaga listrik dan bagian reparasi. Bagian pembangkit tenaga listrik menggunakan sebagian jasa yang disediakan oleh bagian reparasi untuk memperbaiki mesin-mesin diesel. Nah, di sini ada perhitungan tarif BOP. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik itu ada 3. Yang pertama itu menyusun anggaran. Yang ketiga itu memilih dasar pembebanan. Yang ketiga itu menetapkan kapasitas yang digunakan. Yang pertama, menyusun anggaran. Pada awal periode akuntansi, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik untuk setiap elemen biaya dikelompokkan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Nah, yang kedua itu memilih dasar pembebanan. Menentukan dasar pembebanan yang tepat, yang mana pemilih dasar pembebanan dilakukan melalui penelusuran, identifikasi, keterkaitan antara jenis biaya overhead pabrik yang signifikan jumlahnya di departemen produksi dan memiliki kaitan erat dengan dasar pembebanan yang dilakukan. Nah, yang ketiga itu menetapkan kapasitas yang digunakan. Pemilihan kapasitas produksi harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, yang mana tinggi kapasitas akan sulit dicapai oleh operator atau pelaksana. Sebaiknya rendahnya kapasitas tidak akan memberikan manfaat dalam upaya untuk mengendalikan besarnya biaya. Oleh karenanya, kapasitas yang digunakan dalam menyusun anggaran BOP adalah kapasitas normal, yang mana kapasitas tersebut telah mempertimbangkan hambatan-hambatan internal dan eksternal. Yang ketiga itu harga pokok produksi atau product costing. Harga pokok produksi adalah daftar biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu. Di dalamnya terkait biaya pengadaan, bahan baku, alat produksi, bahan pendukung produksi, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya, proyeksi laporan laba rugi. Proyeksi laporan laba rugi
Proyeksi dimulai dengan pertumbuhan penjualan yang diharapkan. Analisis lebih rinci melibatkan informasi eksternal seperti 1. Tingkat aktivitas ekonomi makro yang diharapkan, 2. Peta persaingan, 3. Bauran toko baru dan toko lama. Nah, berikut adalah contoh kasus. Akan saya tampilkan di layar full contoh kasusnya. Merupakan contoh kasus yang bisa kalian jadikan latihan mengenai materi perencanaan kebutuhan material. Dan saya ingin mengakhiri video kali ini. Jika materi yang saya sampaikan kurang lengkap dan penyampaiannya kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.